Sobat Revolista, pada hari ini lebih dari 100 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 Juni 1901, telah lahir putra Sang Fajar, yang kiprahnya baik dari pemikiran maupun perbuatannya telah mengubah takdir bagi bangsa ini. Dia adalah Soekarno, Bapak Proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Video episode kali ini tidak akan membahas tentang sejarah perjalanan hidup seorang Soekarno, yang tentunya sudah banyak dibahas di tempat-tempat lain. Video kali ini akan membahas tentang bagaimana seharusnya kita memandang, menyikapi, dan meneladani tokoh besar di balik Pancasila Dasar Indonesia Merdeka ini. Sebagai seorang proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, tentu tidak ada yang bisa membantah bahwa Bung Karno adalah tokoh terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Dia dicintai dan dikagumi, namun tidak sedikit pula yang membencinya. Yang mencintai dan mengaguminya menjadikan pemikiran-pemikirannya sebagai pembakar rasa nasionalisme di dada. Yang mencintai dan mengaguminya senang mengutip kata-kata mutiaranya dengan lantang. Bung Besar juga sering dikenang dalam semangat romantisme penuh rasa emosional yang seringkali dekat dengan pengultusan. Air mata menetes tatkala mereka mengenang cerita-cerita sedih ketika Bung Karno diusir dari istana. Hati mereka berbunga-bunga ketika mengenang kisah-kisah cinta Soekarno dengan wanita-wanitanya. Yang mana di sisi lain hal ini justru menjadi senjata ampuh bagi pihak-pihak pembenci Soekarno untuk mendiskreditkannya, seolah-olah melupakan bahwa si Bung di masa mudanya rela keluar masuk penjara demi memperjuangkan nasib bangsanya yang terjajah oleh bangsa asing. Bung Karno, dia dicintai dan dikagumi sekaligus dibenci. Sobat Revolista, ingatlah selalu bahwa semua pahlawan kemerdekaan adalah manusia. Manusia adalah tempatnya kebaikan dan keburukan, tidak terkecuali dengan sang bapak proklamator kita Soekarno. Jika kau ingin mengenali Soekarno dengan sebenarnya, jika kau ingin memahami Soekarno dengan sedalamnya, maka selain kau harus membaca tulisan-tulisannya, mengetahui kisah-kisah perjuangannya, memahami gagasan-gagasannya, kau juga harus tahu kekurangan-kekurangannya dan kesalahan-kesalahannya selama beliau menjabat sebagai presiden. Jika kalian ingin memahami sosok Soekarno secara utuh, jangan cuma membaca gagasan-gagasannya yang hebat, tapi juga pandangan tokoh-tokoh lain terhadap gagasan Bung Besar itu. Hatta, Syahrir, Natsir, Soekarni, Nasution. Bila perlu, Aidit. Memahami seorang Soekarno dengan objektif bisa dimulai dengan memandang beliau sebagai manusia biasa. Seorang manusia dengan gagasan hebat tanpa aroma pengultusan. Segala kekurangannya bisa dijadikan pelajaran bagi bangsa ini agar tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Sementara, segala kehebatannya bisa senantiasa diteladani untuk menjadi penyemangat dalam mengisi kemerdekaan ini. Segala pemikirannya yang luar biasa jangan selesai hanya dihafal, dikutip, diputar ulang layaknya tape recorder dan diucapkan dengan intonasi yang semirip-miripnya saja. Tapi, jadikan pemikiran-pemikiran Bung Karno itu sebagai landasan untuk menciptakan gagasan pembaruan yang bisa menjawab tantangan zaman pada saat ini. Ada banyak sekali pemikiran Bung Karno yang tidak terlalu terekspos karena kebanyakan di antara kita terlalu sibuk bergulat dengan retorika-retorika atau perasaan cinta dan benci berlebihan. Misalkan saja perkataan pemikiran beliau yang satu ini, demokrasi Indonesia yang banyak disalahpahami di luar negeri kami didasarkan pada prinsip mufakat, bukan pada jumlah suara. Kami tidak lagi memakai sistem demokrasi barat ini yang didasarkan atas suara terbanyak, di mana 51% suara berhak untuk menang, sementara yang 49% menggerutu. Untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia di atas nama UUD 45 disusun, aku menyarankan musyawarah dan mufakat, suatu modus operandi yang asli dari suku-suku bangsa Indonesia. Pemikiran Bung Karno tadi jelas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi yang sedang kita jalani saat ini tidak sesuai dengan desain beliau tentang model demokrasi Indonesia yang seharusnya dijalankan. Maka, jadikanlah pemikiran tadi sebagai semangat mengubah tatanan terkini, produk dari pesta demokrasi terkini yang menyuburkan korupsi dan pecah belah sesama anak bangsa. Untuk itulah, kami dari Gerakan Kembali Menjadi Bangsa Indonesia senantiasa berjuang untuk mengembalikan Republik Indonesia tercinta sesuai desain awal Pandiri, para pendiri Republik Indonesia, untuk kembali ke konsep awal UUD 45 sebelum diamandemen, di mana MPR sebagai konsep unik yang hanya ada di Indonesia akan dikembalikan sebagai fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kemudian konstitusi itu akan disempurnakan dengan sistem lumbung yang akan memastikan kedaulatan rakyat terwujud di seluruh Indonesia. Loh,
Apakah KMDI ingin mengubah konstitusi terkini? Kenapa tidak? Persis seperti itulah yang dikatakan Bung Karno. Konstitusi untuk kemanusiaan, bukan kemanusiaan untuk konstitusi. Artinya, jika penyelenggaraan konstitusi terkini sudah tidak lagi bisa mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, maka bolehlah isi konstitusi tersebut diubah untuk disempurnakan. Salam kembali menjadi bangsa Indonesia.